Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3621. Smith juga terkejut, namun dia sedikit lebih tenang dari istrinya. Dia segera mengulurkan dua jarinya, memberi isyarat di depan putranya dan bertanya, "Jimmy, kamu bisa melihat berapa jari ayah rentangkan?" Jimmy mengangguk. 2. Smith tiba-tiba sangat gembira. Dia mengubah menjadi 3 jari dan bertanya lagi, "Sekarang?" 3. Smith menangis karena kegirangan, tersedak dan berkata, "Ya Tuhan, dia dapat melihat." Jenny di samping bahkan lebih bersemangat. Melihat pil pemulihan Jiuxuan di tangannya, dia berkata, "Obat ini sangat luar biasa." Setelah meminumnya 1 atau 2 menit, pendengaran Jimmy pulih. Juga penglihatannya perlahan mulai pulih. Ini luar biasa. Smith hanya bisa berkata dengan heran. Tapi seharusnya tidak. Kalau obatnya memang efektif, seharusnya tidak secepat ini, kan? Jenny menanyainya. Inilah kebenarannya. Fakta itu ada di hadapanmu. Kamu masih ingin menyangkalnya? Tidak, Smith buru-buru menjelaskan. Aku tidak menyangkalnya. Aku hanya merasa itu tidak masuk akal. Mungkinkah itu ilusi? Atau karena perawatan sebelumnya? Efek obat ini baru menyusul. Jenny berkata dengan sedikit marah. Kamu putus asa. Jenny memikirkan sesuatu. Menunjuk ke indikator pada instrumen. Dan berkata, "Coba kamu perhatikan indikator oksigen darah putramu. Juga indikator tekanan darah dan detak jantung. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum ini, kadar oksigen dalam darah putramu sangat rendah sehingga dia membutuhkan ventilator." Baru pada saat itulah Smith mengingat detail ini. Dan berkata dengan ngeri, Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Saya akan memanggil dokter." Dia segera menekan bel pemanggil. Dan berkata, "Dokter, tolong datang ke sini secepatnya." Segera, beberapa dokter datang bersama. Mereka berpikir kondisi pasien pasti memburuk. Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat pasien sedang berbicara dengan ibunya. Apalagi dilihat dari cara bicaranya, tubuhnya sudah banyak pulih. Padahal sebelum ini dia sudah tidak ada harapan. Melihat keheranan dokter, Smith berkata, "Pendengaran Jimmy pulih. Penglihatannya juga perlahan pulih. Dia dapat melihat garis besar umum dan melihat jari saya dengan jelas. Berbagai indikatornya telah meningkat pesat. Coba lihat keadaannya." Beberapa dokter juga sangat terkejut. Mereka berfokus pada kanker selama bertahun-tahun. Mereka dapat dianggap sebagai ahli kanker terbaik di dunia. Namun mereka tidak dapat memahami mengapa putra Smith dapat mengalami perubahan besar dalam waktu sesingkat itu. Logikanya, tumor menekan saraf optik dan saraf pendengaran. Hanya ada 2 kemungkinan untuk pulih. 1. Dengan mengangkat tumor secara langsung melalui operasi. Dan kedua, menggunakan kemoradioterapi untuk mengecilkan tumor secara signifikan. Namun, kondisi fisik Jimmy sangat memprihatinkan. Jangankan operasi besar seperti kraniotomi. Bahkan jika itu adalah anestesi umum, dia tidak akan bertahan. Belum lagi kemoradioterapi. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Oleh karena itu, menurut dokter, kondisinya hanya akan semakin parah. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berbalik dan kembali. Bab 3622. Namun, semua yang ada di depan mereka benar-benar membalikkan kognisi mereka. Karena itu, mereka bergegas maju untuk melakukan penyelidikan terperinci. Setelah tes, pendengaran pasien memang pulih dan pemulihan penglihatan terus meningkat. Jimmy hanya bisa melihat garis besar secara samar sebelumnya. Tetapi sekarang kejelasan dan kecerahan melihat sesuatu telah meningkat sampai batas tertentu. Dan indikator fungsi fisiknya memang meningkat pesat. Sebelumnya dia sudah dalam keadaan sekarat. Tapi sekarang, nyawanya pada dasarnya sudah tidak dalam bahaya. Dokter yang merawat memanggil pasangan itu keluar dari bangsal. Dia berkata dengan sangat bingung, "Tuan Smith, Nyonya Smith, meskipun saya belum tahu alasan spesifiknya, menurut evaluasi indeks fisik Jimmy saat ini, dia sekarang untuk sementara sudah keluar dari bahaya."
Kami mungkin juga memiliki penilaian yang lebih optimis tentang siklus hidup berikutnya. Setidaknya bisa bertahan 1 atau 2 bulan lagi. Saat dia mengatakan itu, dia sendiri sedikit bingung. Dia memegang dagunya dan berkata, masalah ini terlalu membingungkan bagi saya. Saat saya mengujinya 10 menit yang lalu, saya berspekulasi hidupnya hanya bisa bertahan sekitar dari 24 jam. Tetapi sekarang, seluruh tubuhnya telah mengambil langkah maju yang besar. Jenny mengangkat pil pemulihan Jiuxuan di tangannya, dan berkata, saya memberikan ini kepada Jimmy beberapa menit yang lalu. Apa ini? Dokter yang merawat melihat kotak pil pemulihan Jiuxuan dengan heran. Dia bertanya dengan sopan, Nyonya Smith, bolehkah saya melihat kotak di tangan Anda itu? Jenny ragu-ragu sejenak, tapi tetap menyerahkan kotak obat itu. Namun, matanya tetap tertuju pada kotak obat, karena takut dokter yang merawat akan mengatakan bahwa dia akan menggunakan kotak obat ini untuk penelitian. Karena sekarang dia sangat yakin bahwa kotak obat ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan putranya. Dokter yang merawat mengambil pil pemulihan Jiuxuan, membacanya bolak-balik, dan berkata dengan canggung, ini, apakah ini obat? Penjelasan ini terlalu singkat dan tidak detail, bukan? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Smith dan bertanya dengan curiga, bukankah seharusnya tertulis obat ini cocok untuk kanker apa? Jika dia termasuk obat tertarget, bukankah seharusnya menjelaskan tentang target gen terkaitnya? Smith akhirnya mendengar sudut pandang yang sama seperti dirinya. Dia setuju berulang kali. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Petunjuk penggunaan obat ini lelucon di bidang medis. Oh tidak, ini adalah bencana di bidang medis. Jenny tiba-tiba menjadi marah dan meraung dengan marah. Smith, cukup. Kamu harus tahu putramu baru saja dinyatakan keluar dari bahaya. Obat yang menyembuhkan putramu adalah obat ini. Lalu kamu anggap itu obat lelucon. Berbicara tentang ini, Jenny menjadi lebih bersemangat. Kamu tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun. Kamu masih mengejek dan mempertanyakannya dengan nada sombong. Kalau kamu terus memiliki sikap yang sangat sombong ini, silakan mulai dariku menghilang dari hadapanku. Smith dengan cepat meminta maaf. Maaf Jenny, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin mengatakan bahwa meskipun saya tidak tahu ini jenis obat apa, harus diakui penjelasannya memang tidak detail. Tidak detail, Jenny mencibir. Alasan tidak disebutkan jenis kanker apa yang bisa disembuhkan mungkin karena bisa digunakan untuk mengobati semua kanker. Berbeda dengan obat kanker yang kamu pelajari. Satu obat hanya dapat mengobati satu jenis kanker. Dia berkata lagi. Juga, alasan tidak disebutkan jenis target gennya mungkin karena dia tidak membutuhkan target gen sama sekali. Apakah menurut kamu obat tertarget yang kamu teliti benar-benar ampuh? Hanya pasien yang telah menemukan target gen obat kamu yang akan memiliki kesempatan untuk mengambil obat tertarget yang kamu teliti. Kalau obat ini tidak memiliki target gennya, maka obat tertarget tidak berpengaruh padanya. Tetapi kalau kamu melihat obat ini dari orang lain, kamu tidak perlu menemukan target sama sekali. Ambil langsung dan efeknya akan segera berlaku. Ini jauh lebih baik daripada milikmu. Omong-omong, Jenny melanjutkan. Selain itu, disebutkan juga bisa membantu memulihkan vitalitas tubuh. Dalam bahasa Cina, bukankah vitalitas adalah akar dari seseorang? Lihat kondisi Jimmy sekarang, jauh lebih baik dari 10 menit yang lalu. Bukankah ini pertanda sembuh? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Beraninya kamu terus meragukannya. Bab 3623. Ditegur oleh Jenny. Smith dan bahkan dokter yang merawat merasa sangat malu. Dia melihat obat itu dengan hati-hati dan mau tidak mau berkata, bolehkah saya mengambil satu untuk dites? Jangan coba-coba memikirkannya. Jenny mengambil kembali obat itu dan berkata, ini obat penyelamat hidup putraku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Melihat obat itu dirampas, dokter yang merawat dengan cepat menjelaskan, Nyonya Smith, jangan salah paham. Saya hanya ingin menguji ramuan obat ini untuk melihat apa yang istimewa. Saya akan menganalisis apakah membaiknya kondisi Jimmy disebabkan oleh obat ini. Karena ini sains, kami harus lebih teliti. Bagaimana menurutmu? Jenny berkata dengan ekspresi marah. Sudah kubilang, kamu keluar.
Aku sangat benci wajahmu yang mengagumkan sains. Fakta ada di depanmu. Dan kamu masih tidak percaya. Kamu menyebut sains lebih baik dari kenyataan. Setelah itu, dia segera berbalik dan kembali ke bangsal. Smith dan dokter yang bertanggung jawab dengan cepat mengikuti. Hanya untuk melihat bahwa Jimmy sudah berjuang untuk duduk. Jenny berjalan menghampiri putranya. Dan bertanya dengan prihatin. Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Jimmy berkata, tubuh saya terasa sedikit lebih ringan. Saya memiliki kekuatan. Tetapi semuanya masih buram. Saya merasa lebih baik sekarang. Jenny berkata, Jimmy, jangan khawatir. Mungkin efek obatnya sudah habis. Ibu akan memberimu pil lagi besok. Aku yakin kondisimu bisa terus membaik. Jimmy bertanya dengan penuh semangat. Bu, apakah penyakitku bisa disembuhkan? Jenny menangis kegirangan dan memeluk kepala putranya. Dia tersedak dan menjawab, ya Jimmy, kamu segera sembuh. Jimmy juga berkata dengan gembira, kalau begitu, saat aku sembuh, aku akan bermain baseball. Aku akan naik roller coaster. Aku akan pergi ke Ocean Park. Jenny berkata tanpa ragu, oke, apapun yang ingin kamu lakukan, ibu akan menemanimu. Pada saat ini, Smith tidak bisa menahan air mata. Tanpa sadar dia bertanya kepada dokter yang merawat di sampingnya, apakah obat itu benar-benar efektif? Dokter yang bertanggung jawab berkata dengan ekspresi kosong, saya tidak yakin. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, rencana perawatan yang kami gunakan pada Jimmy memang tidak mungkin menghasilkan efek seperti ini. Jika kami menggunakan metode eliminasi, maka kemungkinan besar itu adalah efek dari obat ini. Holy motherfucker! Smith mengutuk dengan kaget, melepas dasinya, dan berseru, tampaknya orang Cina itu akan mengejutkan dunia. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer humas yang mengatur pertemuannya dengan Liam. Saat telepon tersambung, dia berkata di kalimat pertama, saya ingin informasi kontak Liam. Segera. Meskipun pihak lain terkejut, dia langsung setuju dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Smith. Saya akan mengirimkan informasi kontaknya. Segera. Smith mendapat serangkaian nomor telepon yang dimulai dengan 86. Tanpa pikir panjang, dia langsung menelepon Liam. Saat ini, Liam baru saja check-in di sebuah hotel di pusat kota Washington. Dia akan terus mencari informasi tentang selebritas Amerika yang mengidap kanker. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Liam ragu sejenak, lalu menekan tombol jawab. Segera, suara Smith terdengar di ujung telepon. Halo, Tuan Weaver, saya James Smith. Bab 3624. Liam mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, apakah ada yang salah dengan Tuan Smith? Smith menahan malu dan berkata, Tuan Weaver, begini, saya memberi anak saya obat dari Anda. Sekarang kondisi anak saya meningkat secara signifikan. Saya ingin bertanya jika minum 1 pil sehari, seberapa jauh keadaan anak saya bisa membaik dan dapatkah obat ini bisa menyembuhkan kanker sepenuhnya? Liam menjawab, saya tidak dapat memberitahu dengan sangat jelas, karena penyakit yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Namun tidak peduli seberapa serius kondisi pasien kanker, jika meminum pil pemulihan Jiuxuan, kondisinya akan membaik, akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun sangat serius, akan sembuh setelah penggunaan jangka panjang. Liam memberi saran. Saya sarankan Anda mengamati pengobatan anak Anda terlebih dahulu. Lihat seberapa jauh kondisi anak Anda membaik setelah makan sekotak pil pemulihan Jiuxuan ini. Smith bertanya apakah Liam bisa memberinya sekotak pil pemulihan lagi. Tetapi Liam dengan sengaja mengatakan saat ini, maaf, Tuan Smith, saya sibuk. Kita bicara lagi nanti. Setelah itu, Liam langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Liam segera menelepon Charlie. Dan saat ini, Charlie kebetulan berada di Lebanon menunggu penerbangan kembali ke China. Charlie bertanya, Liam, apa baik-baik saja di Amerika? Liam menjawab, awalnya tidak berjalan dengan baik. Orang yang bertanggung jawab atas FDA sangat tidak menyukai pengobatan tradisional kita. Sikapnya sangat arogan. Berbicara tentang ini, Liam memberitahu Charlie detail pertemuannya dengan Smith.
Juga memberitahu Charlie bahwa Smith baru saja menelepon. Setelah Charlie selesai mendengarkan, dia tertawa dan berkata, dia menolak, tapi tubuh anaknya sangat jujur. Ini benar-benar pembuktian nyata. Charlie berkata lagi, dia menelepon kamu pasti karena ingin memesan lebih banyak pil pemulihan Jiuxuan. Ya, Liam tersenyum dan berkata, kurasa dia berniat itu. Aku langsung menutup telepon tanpa menunggu dia mengatakannya. Charlie berkata, saya kira dia akan terus menelepon kamu. Kalau begitu, kalau dia menelepon lagi, beritahu dia bahwa pil pemulihan Jiuxuan tidak memiliki efek samping. Jika situasinya serius, minum 7 atau 8 pil sehari tidak masalah. Tentu saja, jika anaknya makan banyak pil langsung, ini sedikit pemborosan. Tapi tidak masalah, dia bisa memberi putranya 1 pil setiap setengah jam, dan makan 7 pil malam ini. Setidaknya akan membuatnya tetap hidup selama 2 atau 3 bulan. Pil pemulihan Jiuxuan hanya memiliki 2 bahan, puyer penopang hidup dan pil penyembuhan. Kedua obat ini, yang satu tonikum dan satunya lagi untuk menyembuhkan penyakit, memang tidak ada efek samping. Jika tubuh pasien sangat lemah, tidak masalah meminum beberapa pil sekaligus untuk menguatkan fondasi dengan cepat dan meningkatkan kondisi dengan cepat. Charlie juga memiliki pertimbangan lain. Smith ini sangat sombong sebelumnya. Dia mendapat kesempatan melihat keajaiban pil pemulihan sekarang. Karena itu adalah tamparan di wajah. 1 tamparan di wajah sehari tidak terlalu kuat. Akan menyenangkan untuk menamparkan wajahnya yang bengkak dan hancur sekaligus. Liam bertanya, Tuan Wade, jika dia datang meminta obat, apa yang harus aku katakan? Charlie berkata sambil tersenyum. Bukankah dia bilang tidak akan mengizinkan obat-obatan paten China dipasarkan di Amerika? Karena itu, tentu saja kita tidak bisa memberikannya padanya. Memberinya 1 kotak sudah melanggar hukum dan peraturan mereka. Katakan kamu ingin lakukan bisnis dengan jujur. Karena kamu sudah melakukan kesalahan secara tidak sengaja pertama kali. Kamu tidak boleh melakukannya dengan sengaja untuk kedua kalinya. Charlie berkata lagi, dia sangat sombong, kan? Taruh wajahnya di tanah dan gosok untuk menyeka darahnya. Kamu tidak perlu lama tinggal di Amerika. Pergi ke bandara sekarang. Terbang langsung kembali ke Aorus Hill. Jangan beritahu dia. Beri dia permainan yang sulit ditangkap. Bab 3625. Liam tercerahkan setelah mendengar instruksi Charlie. Dia langsung tersenyum dan berkata, Tuan Wade, Anda memiliki cara terbaik untuk menghadapi orang seperti itu. Kalau saya langsung kembali, saya yakin Smith akan menyusul ke China. Charlie tersenyum dan berkata, silakan saja dia datang. Tapi kamu tidak perlu menghiburnya di Aorus Hill. Kamu juga tidak perlu peduli jika dia ingin datang menemuimu. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, bukankah kamu menggunakan jasa perusahaan humas dan menghabiskan banyak uang untuk bertemu dengannya? Kalau begitu, buat dia gunakan perusahaan humas juga untuk membuat janji bertemu denganmu. Liam tersenyum dan berkata, Tuan Wade, tidak ada perusahaan seperti itu di Aorus Hill. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Minta saja Albert keluar dan bekerja paruh waktu. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, berapa yang kamu bayarkan untuk bertemu Smith itu? Liam buru-buru berkata, $50.000. Charlie berkata, oke, kalau dia sudah di Aorus Hill, minta dia membuat janji melalui Albert. Aku akan meminta Albert mengutip harga $5 juta. Dia harus memberikan $5 juta jika ingin berkesempatan bertemu dan makan malam denganmu. Liam berkata tanpa sadar, Tuan Wade, saya pikir situasi keuangan Smith tidak terlalu baik. Dia tidak akan dapat memberikan begitu banyak uang. Charlie tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir. Saat dia datang ke China untuk mencarimu, dia bukan hanya datang untuk putranya saja. Dia akan mewakili FDA. FDA pasti akan memberinya dana. Liam tiba-tiba menyadari saat ini, dan berkata dengan mengejek, tampaknya penglihatan saya masih terlalu sempit. Anda benar, setelah putranya meminum pil pemulihan Jiuxuan, itu berarti seluruh sistem medis Amerika akan tahu. Sebuah berita besar yang menimbulkan sensasi di Amerika Serikat. Charlie berkata sambil tersenyum. Tentu saja, semakin sensasional hal semacam ini,
akan semakin baik. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar reputasi Jiuxuan Pharmaceutical. Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Oke, dengarkan aku. Kamu cepat kembali." "Baiklah Tuan Wade." Liam menutup telepon dan melihat ada 11 panggilan tidak terjawab di ponselnya. Panggilan tak terjawab ini, semuanya dari Smith. Melihat begitu banyak panggilan tak terjawab, Liam sudah mengerti bahwa Smith ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Jiuxuan Zaizaowan. Namun, dia tidak menelepon Smith kembali. Dia langsung mengemasi tasnya dan bersiap pergi. Saat ini, Smith menelepon lagi. Liam tersenyum, menyambungkan telepon, dan bertanya dengan tidak sabar, "Tuan Smith, apa lagi yang Anda inginkan?" Smith dengan cepat berkata, "Tuan Weaver, saya ingin meminta maaf kepada Anda." "Tidak perlu," Liam berkata tanpa ampun. "Kamu adalah kepala FDA, yang bertanggung jawab atas kekuatan hidup dan mati semua obat di Amerika Serikat. Mengapa harus meminta maaf kepada orang seperti saya?" Smith berkata dengan malu-malu, "Saya tidak pandai Tuan Weaver, saya terlalu cuek. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung. Saya tidak tahu di hotel mana Anda menginap sekarang." Liam berkata dengan ringan, "Tidak perlu meminta maaf. Sejujurnya, saya tidak ingin melihat Anda lagi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah lama di China, keluar dari pandangan dan dari pikiran." Wajah Smith panas, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Weaver, saya sudah bersikap buruk. Saya benar-benar minta maaf." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan memelas, "Tuan Weaver, saya tahu Anda tidak ingin bertemu dengan saya lagi. Tetapi bisakah Anda memberi saya sekotak pil pemulihan Jiuxuan lagi? Anak saya mungkin bergantung pada obat ini untuk menyelamatkan hidupnya." Liam tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya kepadanya, "Bagaimana kabar putramu?" Bab 3626. Smith langsung menjawab, "Telah terjadi peningkatan yang signifikan. Dokter mengatakan hidupnya untuk sementara keluar dari bahaya." Liam bertanya, "Berapa banyak pil yang sudah kamu berikan?" 1. Liam dengan cepat menjelaskan, pil pemulihan Jiuxuan tidak memiliki efek samping. Jika kondisinya kritis, Anda dapat memberinya beberapa pil lagi. Berikan satu setiap setengah jam, sampai 7 kali. Dengan demikian, setidaknya dapat memastikan hidupnya tidak akan dalam bahaya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Jika sel kanker terus menyebar dan tumbuh, mungkin akan jatuh ke keadaan kritis lagi. Smith bertanya, "Segera meminum semua obat hari ini. Apa yang akan saya lakukan besok?" Liam berkata, "Saya sudah bilang, minum semua obat hari ini akan menjamin hidupnya setidaknya 2 atau 3 bulan. Jika sel kanker bisa dikendalikan, dia bisa hidup setengah tahun lagi. Adapun obat-obatan lainnya, mari kita bicara lain waktu." Liam berkata lagi, "Tuan Smith, saya akan istirahat. Selamat tinggal." Segera setelah itu, Liam menutup telepon tanpa menunggu tanggapan Smith. Begitu telepon ditutup, Liam langsung menelepon kru dan meminta mereka memesan rute penerbangan. Dan segera bergegas ke bandara. Setelah menelepon kru, Liam langsung mematikan ponselnya. Dia mengemasi semua barang-barangnya, bahkan tidak melalui prosedur check-out hotel. Dia naik taksi meninggalkan hotel, langsung menuju bandara. Pada saat ini, Smith, yang berada di rumah sakit, masih belum membuka kotak pil pemulihan Jiuxuan Liam lagi. Dia ragu-ragu lagi, dan menelepon Liam lagi. Tetapi selalu ada pemberitahuan bahwa ponsel Liam sedang tidak aktif. Smith merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan berani agresif pada Liam. Dia akan mendapat 2 kotak pil pemulihan Jiuxuan. Sayang sekali dia tidak mendapatkan semua obat. Sekarang dia hanya bisa memfokuskan kembali perhatiannya pada putranya Jimmy. Smith mengingat kata-kata Liam. Liam berpesan dia dapat memberi putranya 7 pil Jiuxuan. Smith tidak sabar. Jadi, dia langsung berkata kepada istrinya, "Jenny, beri Jimmy obat lagi. Catat waktunya, beri dia 1 obat setiap setengah jam." Saya sudah bertanya. Dia bilang pasien yang sakit kritis bisa makan lebih banyak sekaligus. Kondisinya akan membaik lebih cepat. Jenny tidak sabar untuk memberikan obat kedua pada putranya besok hari.
Setelah mendengar ini, dia tidak sabar untuk mengambil obat kedua. Tepat ketika dia hendak menyerahkannya kepada putranya, dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya, bagaimana kalau obat ini habis? Tidak ada obat lainnya. Smith buru-buru berkata, saya akan memikirkan caranya nanti. Dia bilang jika kita memberikan obat dengan baik hari ini, nyawa Jimmy tidak akan dalam bahaya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Kalau beruntung, ada harapan untuk 6 bulan lagi. Baru saat itulah Jenny menghela napas lega, dan berkata kepada Jimmy, Jimmy, cepat minum obat ini. Pada saat ini, saraf sensitif Smith terkait dengan profesinya juga langsung tegang. Dia segera berkata kepada istrinya, Jenny, tunggu sebentar. Tunggu beberapa menit sebelum memberikan obat kepada Jimmy. Saat Jenny terkejut, Smith berkata kepada dokter yang merawat, cepat panggil semua orangmu. Mulai sekarang kalian harus memantau dengan cermat semua perubahan dalam tubuh Jimmy, dan rekam semuanya kata demi kata. Ngomong-ngomong, siapkan juga kamera untuk merekam seluruh proses. Saya ingin melihat seberapa kuat obat ini. Baik, dokter yang merawat tidak menunggu. Dia juga ingin tahu seluruh proses Jimmy minum obat. Dia hanya melihat satu hasil ketika dia tiba. Sekarang dia ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa ajaibnya obat ini. Bab 3627. Segera, bangsal Jimmy penuh sesak dengan banyak dokter berjas putih. Ahli Ong-ol Ogi top dari seluruh Mayo Center berkumpul di sini. Yang bisa masuk ke bangsal tanpa kecuali adalah kepala berbagai departemen dan orang-orang penting laboratorium. Mereka yang tingginya lebih rendah hanya bisa berdiri di depan jendela kaca besar di luar negeri dan menonton. Semua orang sudah mendengar keajaiban besar di ICU. Putra Smith, eksekutif FDA, telah memperoleh efek terapeutik yang sangat besar karena obat paten tradisional Tiongkok dan semua proses minum obat akan dipantau oleh karena itu. Orang pun ingin melewatkan kesempatan menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri, atau menyaksikan desas-desus dengan mata kepala sendiri. Saat itu, Jimmy menelan pil dengan bantuan ibunya. Pil itu meleleh di mulut. Jimmy berkata dengan heran, Bu, pil itu meleleh di mulutku. Lebih cepat dari marshmallow. Smith berkata dengan ekspresi terkejut. Kelarutan dari obat ini di udara seharusnya sangat baik. Bagaimana bisa larut sepenuhnya saat kamu meminumnya? Jenny mengabaikannya, dan bertanya kepada putranya dengan tidak sabar. Jimmy, bagaimana perasaanmu? Dokter yang merawat juga dengan cepat berkata, ya, Jimmy, coba jelaskan kepada kami sejelas mungkin bagaimana perasaan kamu. Jimmy berpikir sejenak dan berkata, saya merasa sedikit panas setelah obatnya meleleh ke perut saya. Saya merasa sakit di tubuh saya lebih baik dari sebelumnya, dan kepala saya tidak terlalu sakit. Saat ini, asisten dokter yang hadir mengungkap berbagai data dan indikator pada instrumen. Dia berkata dengan heran, Dokter, indikator fisik Jimmy telah meningkat secara signifikan. Oksigen darah, tekanan darah, dan detak jantung sedikit meningkat. Pada dasarnya mencapai nilai terendah dari anak normal. Dokter yang merawat menelan ludah, dan berkata, obat apa yang bisa bekerja begitu cepat? Adrenalin tidak secepat ini. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada seorang ahli farmasi di sekitarnya, dan berkata, Dokter, Matthew, berdasarkan tingkat profesionalmu, apakah obat ini mengandung semacam hormon? Smith tiba-tiba menyadari, dan berseru, ya, sangat mungkin. Pabrik farmasi China suka menambahkan obat kimia atau bahan aktif obat modern lainnya ke dalam ramuan obat herbal Tiongkok. Lalu dia menambahkan, saya pikir lebih baik mengambil sampel pil ini dan mengirimkannya ke laboratorium untuk pemeriksaan. Seorang ahli farmasi bernama Matthew memegang dagunya dan berkata dengan ekspresi bingung, dilihat dari siklus efektif yang begitu cepat, mungkin memang mengandung semacam hormon. Tetapi berdasarkan pengetahuan saya tentang hormon yang ada, sepertinya tidak ada hormon yang cocok dengan kondisi fisik Jimmy saat ini. Kalau mengetahui ada hormon seperti ini, kami sudah menggunakannya sejak lama, akan menunggu sampai sekarang. Semua orang tampak mengancam, karena apa yang dikatakan Matthew sepertinya sangat masuk akal. Mereka telah memikirkan semua metode perawatan dan penyelamatan yang dapat mereka pikirkan.
Dan mereka telah menggunakan semua metode yang tersedia lebih dari sekali. Memang tidak ada hormon yang dapat memainkan peran positif dengan baik. Smith bertanya lagi. Mungkinkah mereka menemukan hormon yang belum kita temukan? Matthew berkata dengan malu-malu. Saya yakin tidak demikian. Jika mereka benar-benar menemukan hormon baru dengan efek yang begitu baik, mereka pasti langsung mendaftarkan paten dan mengekspor hormon ini ke seluruh dunia. Mereka bisa menghasilkan puluhan miliar dolar setahun. Mengapa repot-repot memasukkan hormon ini ke dalam pil ini? Tidak masuk akal. Sial, Smith menggaruk kepalanya dan berkata, harus kuakui, ini membuatku bingung. Saat ini, Jimmy di kasur rumah sakit berkata kepadanya, aku bisa melihat lebih jelas. Tadi, aku sudah bisa melihat wajahmu dengan jelas, Bu. Bab 3628. Benarkah? Jenny sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia menangis. Meskipun dia bukan seorang dokter atau ahli di bidang kedokteran, dia adalah siswa terbaik yang lulus dari Ivy League. Dia tahu penyebab putranya tidak bisa melihatnya adalah karena saraf optiknya ditekan oleh tumor. Jadi dia juga sangat jelas sekarang karena penglihatannya secara bertahap pulih. Ini membuktikan bahwa tumor yang menekan saraf optiknya kemungkinan besar telah sembuh. Itu bagus. Itu bagus. Dia bertanya-tanya. Jimmy dan kekuatan tangannya juga meningkat. Dia dengan susah payah mengangkat tangan kanannya dengan tabung infus dan pemeriksaan pemantauan oksigen darah. Dengan lembut menyeka udara mata dari sudut mata ibunya. Dan menghibur. Bu, jangan menangis. Aku akan sembuh. Kamu seharusnya bahagia. Jimmy mampu mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari sudut mata Jenny dengan tepat. Yang membuat semua orang tercengang. Dokter yang merawat tamparan di wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah saya mengalami halusinasi? Smith sangat bersemangat saat ini. Dia berlari ke arah Jimmy, berjongkok di depan dan bertanya kepadanya, Jimmy, bisakah kamu melihat wajah ayah dengan jelas? Jimmy berkata, ayah, kenapa ada benjolan merah di hidungmu? Smith tanpa sadar menyentuh cetakan di hidungnya. Seperti istrinya, dia tidak bisa menahan tangis. Bertanya dan berkata, ayah memiliki beberapa kelainan endokrin 2 hari terakhir. Ini tidak masalah, akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Saat dia berbicara, dia meraih tangan putranya dan menangis. Jimmy, kamu akhirnya bisa melihat wajah ibu dan ayah, kupikir kamu tidak akan pernah melihat kami lagi. Saat ini, seluruh bangsa meledak. Semua ahli menundukkan kepala, berkomunikasi antara 2 atau 3 orang. Wajah mereka penuh kenyamanan dan ketidakpercayaan. Dokter yang bertanggung jawab bertanya, bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana melakukannya? Bahkan jika itu hormon yang dapat membuat orang pulih, sama sekali tidak mungkin membuat saraf optik yang diisi juga pulih. Pemulihan penglihatan pasti disebabkan oleh penyusutan tumor dan penurunan tekanan. Ini terlalu cepat. Pakar lain bahkan lebih terkejut. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang melawan kanker selama beberapa dekade. Sasarannya masing-masing mencakup berbagai jenis kanker. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari depan ke belakang. Dari dalam keluar. Mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya akan kanker. Tapi semakin kaya pengetahuan dan pengalaman mereka, semakin sedikit mereka bisa memahami semua yang ada di depan mereka. Karena ini telah menjungkirbalikkan semua pengalaman relevan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Pada saat ini, dokter yang merawat buru-buru berkata kepada asisten di sekitarnya, cepat beritahu pusat kedokteran nuklir. Mohon dokter yang bertanggung jawab atas PET-CT bersiap untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh Jimmy. PET-CT berbeda dari CT biasa karena dapat memindai seluruh tubuh pasien dari atas hingga bawah. Dan dapat memperoleh gambar tomografi dari setiap posisi seluruh tubuh secara bersamaan. Ini adalah pilihan terbaik untuk memeriksa status tumor seluruh tubuh pasien kanker. Hanya dengan cara ini dokter dapat melihat secara utuh tumor di tubuh Jimmy dalam waktu sesingkat mungkin. Dan apa yang terjadi sekarang. Selain itu, sebagian besar perawatan Jimmy dilakukan di rumah sakit ini. Yang memiliki data pencitraan CT dari setiap tahapan tubuhnya selama beberapa tahun. Pemindaian terakhir pada Jimmy dilakukan lebih dari setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu,
Selama dia segera melakukan pemindaian seluruh tubuh dan membandingkannya dengan hasil setengah bulan yang lalu, dia dapat mengetahui perubahan apa yang terjadi pada sel kanker di tubuhnya. Bab 3628. Benarkah? Jenny sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia menangis. Meskipun dia bukan seorang dokter atau ahli di bidang kedokteran, dia adalah siswa terbaik yang lulus dari Ivy League. Dia tahu penyebab putranya tidak bisa melihatnya adalah karena saraf optiknya ditekan oleh tumor. Jadi dia juga sangat jelas sekarang karena penglihatannya secara bertahap pulih. Ini membuktikan bahwa tumor yang menekan saraf optiknya kemungkinan besar telah sembuh. Itu bagus, itu bagus. Dia bertanya-tanya. Jimmy dan kekuatan tangannya juga meningkat. Dia dengan susah payah mengangkat tangan kanannya dengan tabung infus dan pemeriksaan pemantauan oksigen darah. Dengan lembut menyeka udara mata dari sudut mata ibunya. Dan menghibur, "Bu, jangan menangis. Aku akan sembuh. Kamu seharusnya bahagia." Jimmy mampu mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari sudut mata Jenny dengan tepat, yang membuat semua orang tercengang. Dokter yang merawat tamparan di wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah saya mengalami halusinasi?" Smith sangat bersemangat saat ini. Dia berlari ke arah Jimmy, berjongkok di depan dan bertanya kepadanya, "Jimmy, bisakah kamu melihat wajah ayah dengan jelas?" Jimmy berkata, "Ayah, kenapa ada benjolan merah di hidungmu?" Smith tanpa sadar menyentuh cetakan di hidungnya. Seperti istrinya, dia tidak bisa menahan tangis, bertanya dan berkata, "Ayah memiliki beberapa kelainan endokrin 2 hari terakhir. Ini tidak masalah, akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Saat dia berbicara, dia meraih tangan putranya dan menangis. "Jimmy, kamu akhirnya bisa melihat wajah ibu dan ayah. Kupikir kamu tidak akan pernah melihat kami lagi." Saat ini, seluruh bangsa meledak. Semua ahli menundukkan kepala, berkomunikasi antara 2 atau 3 orang. Wajah mereka penuh kenyamanan dan ketidakpercayaan. Dokter yang bertanggung jawab bertanya, "Bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana melakukannya? Bahkan jika itu hormon yang dapat membuat orang pulih, sama sekali tidak mungkin membuat saraf optik yang diisi juga pulih. Pemulihan penglihatan pasti disebabkan oleh penyusutan tumor dan penurunan tekanan. Ini terlalu cepat." Pakar lain bahkan lebih terkejut. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang melawan kanker selama beberapa dekade. Sasarannya masing-masing mencakup berbagai jenis kanker, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari depan ke belakang, dari dalam keluar. Mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya akan kanker. Tapi semakin kaya pengetahuan dan pengalaman mereka, semakin sedikit mereka bisa memahami semua yang ada di depan mereka. Karena ini telah menjungkirbalikkan semua pengalaman relevan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Pada saat ini, dokter yang merawat buru-buru berkata kepada asisten di sekitarnya, "Cepat beritahu pusat kedokteran nuklir. Mohon dokter yang bertanggung jawab atas PET-CT bersiap untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh Jimmy." PET-CT berbeda dari CT biasa karena dapat memindai seluruh tubuh pasien dari atas hingga bawah, dan dapat memperoleh gambar tomografi dari setiap posisi seluruh tubuh secara bersamaan. Ini adalah pilihan terbaik untuk memeriksa status tumor seluruh tubuh pasien kanker. Hanya dengan cara ini dokter dapat melihat secara utuh tumor di tubuh Jimmy dalam waktu sesingkat mungkin, dan apa yang terjadi sekarang. Selain itu, sebagian besar perawatan Jimmy dilakukan di rumah sakit ini, yang memiliki data pencitraan CT dari setiap tahapan tubuhnya selama beberapa tahun. Pemindaian terakhir pada Jimmy dilakukan lebih dari setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu, selama dia segera melakukan pemindaian seluruh tubuh dan membandingkannya dengan hasil setengah bulan yang lalu, dia dapat mengetahui perubahan apa yang terjadi pada sel kanker di tubuhnya. Bab 3629. Segera, Jimmy muda dibawa ke pusat kedokteran nuklir oleh dokter dan perawat. Setelah mendapat suntikan gen kontras, dia dikirim ke ruang CT untuk pemindaian menyeluruh. Setengah jam kemudian, hasil pemindaian keluar. Sekelompok besar dokter berkumpul di sekitar komputer, meninjau gambar CT terbaru Jimmy. Pada saat yang sama, dokter yang merawat membuka data gambar setengah bulan yang lalu. Setelah membandingkannya, dia berseru, "Ini terlalu luar biasa.
Banyaknya lesi di tubuh Jimmy sebenarnya telah menyusut secara substansial. Sejak kanker Jimmy sudah mencapai stadium akhir, telah terjadi beberapa metastasis. Ada lesi tumor di getah bening, tulang, hati, dan paru-paru, dan ukurannya tidak kecil. Yang terbesar bahkan seukuran kepalan tangan bayi. Dan, saat pengobatan habis, kanker Jimmy menyebar semakin cepat, dan tumor terus tumbuh. Menurut situasi normal, menurut tren, setelah setengah bulan, tumornya pasti relatif meningkat. Tapi sekarang, bukannya bertambah, luka ini malah mengecil. Terutama tumor intrakranial besar yang sebelumnya menekan saraf optik dan pendengaran menyusut dengan diameter 1 mm. Jangan remehkan milimeter ini, karena milimeter inilah yang menekan saraf. Para dokter mendidih. Matthew, mantan ahli farmasi, berseru, apa sih yang masih kita teliti tentang obat anti kanker? Ini obat anti kanker terbaik di dunia. Dokter yang merawat di samping tidak bisa menahan napas dengan emosi. Ya. Obat ini memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker. Jika benar-benar dapat menutupi dunia, kita spesialis tumor juga dapat diberhentikan. Smith juga sangat yakin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pengobatan tradisional Tiongkok memiliki efek yang begitu kuat. Saat ini, Ibu Jimmy segera mengeluarkan obat lain dan berkata dengan semangat, sudah waktunya minum obat ketiga. Semua orang kembali sadar dan buru-buru mendesak. Cepat, lihat keajaiban apa yang akan terjadi setelah minum obat ketiga. Malam itu, para dokter di seluruh Mayo Center secara spontan bekerja lembur di rumah sakit semalaman. Bahkan jika mereka sudah tidak ada pekerjaan lagi, mereka tidak mau pergi. Karena mereka tahu mereka sedang menyaksikan keajaiban medis. Jimmy, yang dipelajari sebagai alien oleh sekelompok dokter top, benar-benar memenuhi harapan. Setiap kali dia meminum pil pemulihan Jiuxuan, tumor di tubuhnya akan menyusut secara substansial, dan penyusutan ini dapat dilihat dengan mata telanjang pada data video. Apalagi kebugaran fisiknya memang meningkat pesat. Seperti yang tertulis di kemasan pil pemulihan Jiuxuan, vitalitasnya cepat pulih. Setelah meminum ketujuh pil itu, Jimmy bisa duduk sendiri dan berjalan dengan langkah terhuyung-huyung. Jimmy telah mengalami metastasis tulang selama lebih dari setahun, terutama tulang paha di kedua kakinya. Dia terbaring di tempat tidur selama setahun penuh, kembali berjalan setelah setahun. Meski hanya berjalan sulit lebih dari 10 meter, itu sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban di mata para dokter profesional ini. Situasi ini tidak pernah terjadi dalam sejarah medis mereka. Seolah-olah mereka belum pernah melihat pasien lumpuh tinggi yang bisa berjalan lagi. Keluarga Smith begadang sepanjang malam dengan penuh semangat. Adapun istrinya Jenny, selain heboh, dia juga sedikit khawatir. Bab 3630. Jadi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Smith, sayang, kamu harus bisa mendapatkan sekotak pil pemulihan Jiuxuan untuk Jim hari ini. Saya melihat trennya. Kalau dia mengambil kotak lain, dia seharusnya bisa pulang istirahat. Ngomong-ngomong, dia tidak bisa menahan tangis lagi. Jimmy sudah tidak tidur di rumah selama 3 tahun. Karena Jimmy sudah memasuki tahap kritis, dia tidak pernah keluar dari pemantauan 24 jam rumah sakit. Saat pergi ke Eropa untuk berobat, dia akan langsung dari rumah sakit ke bandara, dan kemudian terbang langsung ke Eropa pada penerbangan charter medis khusus. Jadi, untuk Jenny, dia berharap bisa membawa pulang putranya. Dan menurutnya, selama tindak lanjut dapat memastikan bahwa putranya dapat meminum pil pemulihan Jiuxuan, dia dapat meninggalkan rumah sakit dan pulih di rumah. Lagi pula, di matanya, kredibilitas pil pemulihan Jiuxuan jauh melampaui kredibilitas rumah sakit. Malam ini, Mayo Center terjaga sepanjang malam. Keajaiban tentang pil Jimmy dan pil pemulihan Jiuxuan telah menyebar dengan cepat ke sistem medis di seluruh Amerika Serikat. Menjelang subuh, hampir semua rumah sakit terkemuka, lembaga riset medis, dan perusahaan riset farmasi di Amerika Serikat telah mendengar berita mengejutkan ini. Namun saat ini mereka hanya mendengar rumor dan belum melihat informasi lengkapnya, sehingga semua orang masih ragu. Bagaimanapun, banyak yang mencoba menaklukkan kanker selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan pasien terminal.
Begitu kanker stadium akhir dapat disembuhkan, itu berarti kanker telah benar-benar ditaklukkan. Setelah malam pengalaman pribadi ini, Smith telah sepenuhnya mengubah semua pandangannya sebelumnya. Saat ini, dia tidak sabar untuk menemui Liam untuk bersujud kepadanya 2 kali, lalu menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, dan kemudian meminta lebih banyak pil pemulihan. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah pukul 6 pagi. Dia bergumam, "Saya kira Tuan Weaver sudah bangun. Saya akan meneleponnya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liam. Sama seperti tadi malam, telepon Liam masih dimatikan. Dia meletakkan telepon dan berkata dengan agak malu, "Ponsel Tuan Weaver masih dimatikan. Saya kira dia marah kepada saya." Jenny berkata dengan marah, "Siapapun akan marah kepadamu. Mereka mengirimi kamu obat yang sangat bagus sepanjang jalan, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa dan mengolok-oloknya. Kalau itu saya sudah memblokir nomor teleponmu." "Sial," kata Smith dengan panik. "Mungkinkah dia memblokir nomor saya?" Jenny juga cemas, dan dengan cepat bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Perawatan dan pemulihan lanjutan Jimmy semuanya bergantung pada obat ini. Smith mengelus dagunya dan mondar-mandir, berpikir semakin cemas. Dia paling takut Liam akan berhenti berbicara dengannya karena marah. Jika demikian, putranya tidak akan bisa minum obat lagi. Jadi, dia buru-buru berkata, "Saya akan meminta bantuan teman-teman saya di kantor polisi. Kita lihat apakah dapat mengetahui di hotel mana dia menginap. Saya akan pergi ke pintu dan meminta maaf kepadanya." Jenny juga merasa ini satu-satunya solusi. Jadi dia buru-buru berkata, "Kalau begitu aku ikut denganmu." Smith buru-buru berkata, "Kamu tidak perlu pergi. Jika Jimmy bangun dan tidak melihat kita, dia akan cemas. Kamu bisa tinggal di sini bersamanya. Selain itu, harus ada seseorang yang menjaga putri kita." Jenny memandang putri kecilnya yang sedang tidur nyenyak di sofa di sebelahnya, dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu saat kamu pergi ke pintu untuk meminta maaf, kamu harus menyingkirkan kesombonganmu yang biasa. Jangan pamerkan apa yang kamu sebut pengetahuan profesional di depannya. Kamu harus menggunakan sikap paling rendah hati untuk meminta maaf. Mengerti?" "Dimengerti," Smith berkata tanpa ragu. "Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan pernah meremehkan pengobatan tradisional Oriental lagi." Jenny berkata lagi, "Benar. Saya dengar bahwa etiket terpenting di antara orang Tionghoa adalah berlutut. Sebaiknya kamu berlutut dan memohon pengampunan." Begitu melihatnya, ekspresi Smith sangat suram, dan dia berseru untuk mengeluh, "Sialan. Jenny, kamu benar-benar istriku yang baik. Kamu memintaku berlutut kepada orang lain." Jenny berkata dengan dingin, "Orang lain menyelamatkan nyawa putramu. Jadi mengapa kalau kamu berlutut untuknya? Aku beritahu, kalau Jimmy tidak bisa mendapatkan perawatan lanjutan karena kamu, aku pasti akan meminta bercerai, karena aku sudah muak dengan orang yang putus asa sepertimu." Smith berkata dengan malu, "Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ketika aku menemui Liam, aku akan berlutut." Jenny dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, setelah berlutut, jangan lupa bersujud. Menurutku etiket semacam ini populer di China." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.